Nama lengkapnya Zainal Sabarudin Nasution, pangkatnya mayor. Kelakuannya aneh, sadis, dan cenderung memiliki watak psikopat. Kabarnya dia hobi meminum darah musuh dan gampang menembak orang. Dia bisa menembak orang yang menurutnya adalah mata-mata Belanda meski tanpa bukti sekalipun. Tak banyak informasi tentang gambaran diri dari Sabarudin ini. Hanya satu foto dirinya yang diketahui. Di foto itu dia terlihat berkacamata hitam, memegang sebilah pedang katana sambil menyilangkan kaki. Meski informasi tentang gambar diri Sabarudin ini minim, tapi tidak dengan kelakuannya. Kesadisan dan kebrutalannya sangat tersohor. Bagi para pejuang revolusi 45 di Surabaya, Sidoarjo, dan sekitarnya pasti tahu nama mayor gila ini. Kesadisannya membuat dia dijuluki sebagai Macan Sidoarjo. Jabatannya adalah Komandan PTKR, Polisi Tentara Keamanan Rakyat, cikal bakal polisi militer. Tugasnya menjaga disiplin militer di kalangan tentara. Di masa revolusi, lembaga ini juga bertugas mengantisipasi bahaya mata-mata. Seperti Ken Petai zaman Jepang, Sabarudin doyan main tangkap orang tanpa pandang bulu. Tentara, polisi, bahkan orang-orang sipil dia tangkap. PTKR pimpinan Sabarudin tak kalah sadis dibandingkan Petai zaman Jepang yang sudah dikenal kejam. Sabarudin pernah menangkap 3 pemuda Ambon yang dituduhnya mata-mata. Mereka dibawa ke markas PTKR. Lalu si Macan Sidoarjo memerintahkan seorang Sing pelarian serdadu Inggris India untuk mengeksekusi mereka. Tapi bekas prajurit Inggris ini menolak. Sambil menangis ia minta dibebaskan dari tugas mengeksekusi. Akhirnya Sabarudin sendiri yang turun tangan mengeksekusi. Ketiga pemuda itu disiram bensin dan dibakarnya hidup-hidup. Dia juga pernah mengeksekusi orang dengan mengikatkannya pada 2 ekor kuda dan menariknya ke arah berlawanan. Seorang perwira TKR bernama Suryo Atmojo ditebas Sabarudin dengan pedang katana karena dituduhnya sebagai mata-mata Belanda. Padahal sebenarnya Sabarudin dendam pada Suryo karena kalah bersaing mendapatkan gadis pujaan, Indriati, putri Bupati Sidoarjo yang tersohor sangat cantik. Puncaknya kebrutalan Sabarudin adalah saat dia berani menculik Mayor Jenderal Muhammad Mangundiprojo, Ketua Dewan Pertahanan Republik Indonesia Jawa Timur. Sabarudin menculik sang jenderal karena kesal tak diberi dana operasional. Muhammad menolak memberi uang karena Sabarudin tak dapat mempertanggungjawabkan dana perjuangan yang diberikan kepada kesatuannya. Sabarudin pun marah dan dia menyebar fitnah bahwa Muhammad korup. Nekatnya lagi, penculikan Mayor Jenderal Muhammad dilakukan Sabarudin di markas besar tentara di Yogyakarta. Dengan membawa 11 truk tentara, Sabarudin melumpuhkan pengawal yang berjaga di depan markas. Aksi itu berjalan cepat dan rapi. Bahkan para perwira tinggi yang sedang rapat di dalam tak tahu apa yang terjadi di luar. Ketika itu Panglima Besar Jenderal Sudirman dan Letnan Jenderal Urip Sumoharjo sedang memimpin rapat. Penculikan Mayor Jenderal Muhammad itu melibatkan letusan peluru. Salah satu peluru bahkan nyaris mengenai Panglima Besar Sudirman. Untung ketika ada tembakan orang-orang tiarap, termasuk Sudirman. Setelah diringkus dan diculik, Muhammad yang luka parah dimasukkan ke dalam truk. Truk itu kemudian minggat dari markas besar tentara. Untunglah akhirnya rombongan Sabarudin ini berhasil dicegat oleh Letkol Surahmat yang memiliki pasukan lebih besar dari Sabarudin. Setelah berdialog, akhirnya Mayor Jenderal Muhammad Mangundiprojo dilepaskan oleh Sabarudin. Akibat peristiwa penculikan ini, markas besar tentara tidak tinggal diam. Dewan Pertahanan Pusat mengerahkan pasukan gabungan untuk menyerang markas Mayor Sabarudin di Mojokerto. Pasukan gabungan ini terdiri dari pasukan polisi perjuangan dibantu Laskar Pesindo, Hizbullah, dan Laskar Minyak. Panglima Sudirman sendiri yang langsung memerintahkan Komandan Pasukan Polisi Perjuangan, Inspektur Muhammad Yasin, untuk memimpin operasi penangkapan Sabarudin. Walau sempat terkepung, Mayor Sabarudin sempat lolos dengan wakilnya Ali Umar dengan menggunakan mobil, tapi akhirnya disergap di Simpang 4 Mojosari di antara Mojokerto dan Porong. Dalam penyergapan itu ditemukan 8 wanita Eropa dan Indo-Belanda yang ternyata sedang hamil di Bungalow Indah yang terletak di lereng utara Gunung Arjuno. Mayor Sabarudin ternyata mengumpulkan wanita-wanita Eropa ini untuk dijadikan gundiknya. Para wanita ini sepertinya adalah bekas tawanan Jepang di kamp-kamp tahanan orang Eropa.
Selain itu ditemukan juga sejumlah 4 kantong penuh berisi emas batangan, perhiasan, dan berlian. Benda-benda tersebut diperkirakan dirampas oleh Mayor Sabarudin dari kem-kem tahanan Eropa yang masih tersisa. Sabarudin dan pasukannya dilucuti pada 2 Februari 1947. Dia dibawa ke Yogyakarta untuk diadili dan ditahan di penjara Wiroguna. Mereka diajukan ke Mahkamah Tentara Agung pada April 1947. Mayor Sabarudin sebagai pelaku utama dalam kasus penculikan itu kemudian dipecat dari dinas ketentaraan dan dijatuhi hukuman penjara 7 tahun. Sementara anak buahnya yang perwira sejumlah 6 orang ditahan di penjara Wirogunan Yogyakarta selama 100 hari. Setelah dibebaskan, sebagian besar anak buahnya dikembalikan menjadi tentara, tapi hanya diberi pangkat prajurit. Di penjara, Sabarudin bertemu sang legenda, Tan Malaka. Dengan cepat, Sabarudin menjadi pemuja Tan Malaka. Ia melahap ajaran-ajaran Tan Malaka dengan bangga. Sabarudin fanatik dengan ajaran-ajaran Tan Malaka, tulis Mukhardi di bukunya Dalam Revolusi 1945 Surabaya. Ketika pemberontakan PKI Madiun 1948 meletus, pemerintahan Kabinet Hatta berusaha mendekati pengikut Tan Malaka untuk ikut menghabisi PKI di Madiun. Tan Malaka sendiri diketahui memang musuh besar Musso. Sebagai pengikut Tan Malaka, Sabarudin dan pasukannya yang sebelumnya sudah dibebaskan pemerintah dengan senang hati melawan pasukan-pasukan Musso dan Amir Sarifuddin itu. Lalu dari operasi penumpasan PKI Madiun itu, Sabarudin berhasil mengumpulkan senjata yang dirampas dari pasukan-pasukan kiri yang dikalahkannya di Madiun. Tentu saja ini membuat dia dan pasukannya semakin kuat dan berbahaya. Kedekatan Tan Malaka dan Mayor Sabarudin ini menjadi pertanyaan dan misteri yang sulit terjawab. Bahkan Indonesianis Harry Albert Puze yang meneliti Tan Malaka selama lebih 40 tahun itu pun merasa bingung dengan fakta ini. Sabarudin begitu bersemangat menyambut program Murba yang dicanangkan Tan Malaka. Lalu Sabarudin mengajak Tan Malaka keliling Jawa Timur dan menjamin keamanannya dengan membawa 50 orang pengawal. Dengan jaminan menggiurkan itu, Tan Malaka ikut serta dan berangkat naik kereta api khusus ke Kediri di bawah pengawalan Sabarudin. Mereka lalu berbasis di desa Blimbing, Kediri, di mana Tan Malaka mendirikan markas Murba terpendam dan mengedarkan pamflet perlawanan terhadap Sekutu dan Soekarno-Hatta yang menolak bergerilya. Saat itu Tan dan pasukannya bergerilya melawan Belanda di sekitaran Kediri. Tapi di sisi lain dia juga dikejar-kejar tentara pemerintah. Harry Puze sendiri bingung kenapa Tan yang sangat intelektual dan sangat berpengalaman dalam revolusi itu menyanggupi ajakan Sabarudin berjuang ke Kediri. Padahal Sabarudin dikenal sebagai seorang gila, bahkan psikopat, ucap Puze dalam seri buku Tempo Tan Malaka Bapak Republik yang Dilupakan. Ikatannya dengan Sabarudin mustahil dan tidak bisa dipercaya. Tapi dalam revolusi berlaku kaidah-kaidah lain dan persekutuan semacam itu bisa saja terjadi. Seperti juga revolusi bisa menawarkan kesempatan kepada orang-orang semacam Sabarudin untuk naik ke jenjang kekuasaan. Begitu jelas Puze. Adanya persekutuan antara Tan Malaka dan Sabarudin inilah yang menyebabkan terjadinya rangkaian peristiwa penyerbuan pasukan pemerintah hingga akhirnya Tan Malaka gugur ditembak tentara Republik yang didirikannya. Ini kesalahan besar Tan Malaka, itu kata Harry Puze.